Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal The Structure and Digestibility of Sequential Enzyme Modified Starch from Coix Lacrima Joby L yang ditulis oleh Shui Liu dan kawan-kawannya pada tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevia Afianggari dengan NPM 55. Boleh dilanjut slide-nya? Baik, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas lebih dahulu tentang latar belakang dan tujuan dari jurnal ini. Hanjeli atau bahasa ilmiahnya Coix Larkina Jobiel adalah pangan tradisional di Cina yang mengandung banyak senyawa bioaktif seperti protein, polifenol, polisakarida, juga triterpen. Oleh karena itu, hanjeli memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Selain itu, Hanjeli juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan serealia lainnya, yakni laju ketercenaan yang tergolong rendah dibandingkan dengan pati lain. Seperti yang kita tahu, pati terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan ketercenaannya. Yang pertama ada RDS atau Rapidly Digestible Starch, yang kedua ada SDS atau Slowly Digestible Starch, dan yang ketiga ada Resistant Starch. Pati Hanjeli ini memiliki banyak senyawa anti pencernaan atau resistant starch. Dari ketiga jenis pati tersebut, SDS memiliki serangkaian manfaat kesehatan. Di antaranya adalah kemampuan mengontrol gula darah, kemampuan melepaskan energi secara perlahan, dan juga meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Oleh karena itu, pengembangan pati SDS menjadi prospektual untuk dikembangkan lebih lanjut. Modifikasi pati dapat dilakukan melalui metode fisika dan juga kimia. Tapi metode enzimatik memiliki serangkaian keunggulan, khususnya lebih aman dan juga lebih selektif. Dalam jurnal ini, modifikasi pati Hanjeli dilakukan melalui secara enzimatik secara bertahap, yakni dimulai dari enzim alfa amilase, beta amilase dilanjutkan dengan eh, transglukosidase, dan yang terakhir dilanjutkan oleh enzim pulunase. Enzim alfa amilase ini berfungsi untuk memecah pati menjadi alfa glukan kecil, beta amilase berfungsi untuk memendekkan rantai amilopektin, transglukosidase berfungsi untuk menambahkan cabang alfa 16 dan menaikkan kadar SDS, dan enzim pulunase berfungsi untuk memotong cabang sehingga menghasilkan rantai yang lurus dan pendek. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut terkait metode peningkatan pencernaan pati Hanjeli menggunakan metode enzimatik untuk aplikasi pangan fungsional. Boleh dilanjut? Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfia Mauna dengan NPM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparasi dan modifikasi pati hanjeli. Dalam penelitian ini, pati diekstraksi dari biji hanzeli menggunakan metode penghancuran, penyaringan bertingkat, sentrifugasi, dan pencucian hingga diperoleh pati putih yang murni kemudian dikeringkan. Pati tersebut selanjutnya dimodifikasi melalui sequential enzyme modification dengan perlakuan berurutan menggunakan alfa amilase, beta amilase, transglukosidase atau TG dengan variasi waktu inkubasi serta pululanase. Setiap enzim memiliki peran spesifik dalam mengubah struktur pati, yaitu alfa amilase memecah ikatan alfa 1,4, beta amilase menghasilkan maltosa dari ujung non-reduksi, TG memperkenalkan ikatan alfa 1,6 sehingga meningkatkan percabangan, sedangkan pululanase memotong ikatan alfa 1,6 untuk menghasilkan fragmen dengan proporsi amilosa lebih tinggi. Hasil modifikasi kemudian diendapkan dengan etanol, dicuci, dan dikeringkan untuk menghasilkan pati hanjeli yang telah termodifikasi enzimatis. Selanjutnya, setelah pati dimodifikasi, kemudian dianalisis morfologi granulanya menggunakan light microscope untuk bentuk umum granula, PLM atau Polarized Light Microscope untuk pola birefringence yang menunjukkan kristalinitas, serta scan electron microscope untuk detail permukaan seperti retakan dan pecahan.
Selanjutnya, kadar amilosa ditentukan dengan metode iodin, sedangkan kelarutan, daya pengembangan, dan transparansi pasta diukur untuk mengevaluasi sifat fungsional pati. Kemudian, untuk analisis struktur internal digunakan XRD untuk menilai kristalinitas, ATR-FTIR untuk mengamati keteraturan rantai pendek, dan HPAEC-PAD untuk menganalisis distribusi panjang rantai amilopektin. Selanjutnya. Kemudian untuk mengamati sifat thermal pati dianalisis menggunakan differential scanning calorimetry atau DSC yang menentukan suhu gelatinisasi dan entalpi transisi yang mencerminkan kestabilan kristal pati setelah modifikasi enzimatis. Kemudian dilakukan uji pencernaan in vitro dengan mensimulasikan alfa amilase dan amiloglukosidase, lalu dihitung proporsi RDS, SDS, dan RS untuk menggambarkan karakteristik pencernaan pati. Selanjutnya, data dianalisis dengan ANOVA dan uji Duncan dengan setiap percobaan dilakukan dalam 3 kali ulangan. Next. Baik, berikut merupakan hasil morfologi patihan jelly di mana A sampai F besar merupakan hasil pengamatan menggunakan light microscope. Kemudian A sampai E kecil merupakan hasil pengamatan dari scan elektron mikroskop. Dan untuk F kecil merupakan hasil dari polarized light microscope. Kemudian terdapat tanda panah warna hitam, putih, dan merah di mana tanda panah warna hitam itu menunjukkan adanya celah atau saluran yang menembus ke dalam granula pati. Kemudian untuk tanda panah berwarna putih menunjukkan adanya cekungan dangkal di permukaan granula dan tanda panah berwarna merah menunjukkan adanya ruang kosong di dalam granula atau halau atau juga granula yang pecah jadi bagian-bagian kecil atau juga disebut fragmen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luna Levines dengan NPM akhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai results and discussion-nya. Jadi untuk yang bagian pertama ada morphological properties. Untuk bagian morfologi, jadi native starch hand jelly itu memiliki bentuk elips atau poligonal dengan permukaan yang halus. Lalu pati hasil modifikasi enzim pulonase, dia tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan native starch-nya. Namun, pati yang dimodifikasi dengan transglukosidase selama 0 hingga 24 jam, dia mengalami perubahan secara morfologis yang ditandai dengan munculnya retakan, lekukan, bahkan rongga, dan pecahan pada granula patinya. Jadi hal ini itu mengindikasikan bahwa semakin lama perlakuan enzim yang diberikan, maka semakin banyak kerusakan pada struktur granula patinya. Lalu yang kedua ada kadar amilosanya. Jadi untuk hasil analisis kadar amilosa, itu hasilnya dia menunjukkan bahwa pati hasil modifikasi pulonase memiliki kadar amilosa yang paling tinggi. Selain itu, pati hasil modifikasi transglukosidase, dia menunjukkan adanya peningkatan kadar amilosa dari 0 hingga 16 jam. Kadar amilosa yang meningkat pada pati hasil modifikasi ini dapat disebabkan oleh kemampuan enzim dalam menghasilkan rantai linear baru yang lebih panjang sehingga memicu peningkatan amilosa. Lalu yang ketiga ada solubility dan swelling power. Jadi secara keseluruhan, solubility dan swelling power pati modifikasi ini lebih tinggi daripada native starch. Contohnya pada pati yang dimodifikasi dengan transglukosidase, itu dia ada tren peningkatan, jadi solubility-nya itu saat perlakuan 0 hingga 8 jam mengalami peningkatan, kemudian pada 12 hingga 16 jam dia menurun, dan puncak tertinggi serta terendahnya itu pada 20 dan 24 jam. Fluktuasi pada nilai solubility ini dapat terjadi karena adanya gangguan selama pengukuran. Tapi intinya itu solubility pati yang dimodifikasi secara enzimatis memang secara signifikan itu lebih tinggi daripada native starch. Jadi hal ini tetap menunjukkan bahwa hidrolisis secara enzimatis dapat menyebabkan kerusakan struktur granula pati dan memicu pelepasan molekul amilosa yang lebih banyak. Jadi granula pati memiliki nilai solubilitas yang ikut meningkat juga.
Lalu untuk nilai swelling power tadi memang sama, dia lebih tinggi dibandingkan native starch. Hal ini dapat disebabkan oleh bagian amorf pada granula pati yang lebih mudah untuk dirusak oleh enzim, sehingga membuat granula pati lebih mudah untuk menyerap air juga. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya di sini ada transparansi. Jadi hasil uji transparansi menunjukkan bahwa modifikasi dengan pulonase dan transglukosidase itu keduanya dapat meningkatkan transparansi pati dibandingkan native starch. Peningkatan ini dapat terjadi karena enzim-enzim yang digunakan mereka dapat membentuk cabang baru dan menghambat reagregasi molekul amilosa serta molekul amilopektin sehingga akhirnya pati tampak terlihat lebih jernih. Lalu selanjutnya ada crystalline structure. Jadi seluruh sampel itu memiliki pola kristal tipe A dan seluruh pati hasil modifikasi memiliki nilai kristalinitas yang lebih rendah dibandingkan native starch. Contohnya pada pati hasil modifikasi pulonase. Dia punya kristalinitas yang lebih rendah dan itu kemungkinan disebabkan oleh adanya pemotongan cabang amilopektin. Lalu untuk pati transglukosidase, dia juga ada tren yang polanya itu pada perlakuan 0 hingga 12 jam, kristalinitas dia itu meningkat, tapi kembali menurun pada 12 hingga 24 jam. Nah, peningkatan yang terjadi itu dapat disebabkan karena adanya pembentukan kristal baru akibat hidrolisis bagian amorf pada granula pati, sedangkan penurunan itu dapat dipicu oleh adanya degradasi lanjutan. Begitu. Boleh dilanjut? Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada di struktur-struktur dari daerah eksternal pati. Jadi, pada pati terdapat struktur helix ganda yang membuat sifat fisik dan kimianya tersebut lebih stabil. Hal ini, maka dari itu dilakukan pengujian dengan analisis menggunakan rasio 1045 per 1022 cm per min 1 pada FTIR dipakai untuk melihat seberapa teraturnya struktur tersebut. Lalu didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pati Job Steers memiliki struktur teratur yang lebih besar, terutama pada bagian eksternalnya. Struktur yang lebih teratur ini dapat meningkatkan kristalinitas dan juga mempengaruhi tingkat kecernaan atau digestibilitas dari pati tersebut. Baik, sebelumnya mohon maaf, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Rosentanda Manik dengan NPM akhir 052. Selanjutnya, untuk pembahasan 3.7, yaitu ada di distribusi panjang dari rantai amilopektin, di mana pada modifikasi dengan pululanase, panjang rantai samping amilopektin menjadi lebih mirip dengan pati asli. Lalu, dengan modifikasi enzim sekuensial, didapatkan bahwa rantai A dan juga rantai B1 menurun, sedangkan rantai B2 dan juga B3 meningkat. Peningkatan dari rantai B2 dan B3 ini menunjukkan adanya perubahan struktur kristalin dari pati. Jadi, didapatkan hasil bahwa proses modifikasi dengan enzim sekuensial bisa mengubah distribusi panjang rantai samping amilopektin dan akhirnya mempengaruhi sifat fungsional dari pati tersebut. Selanjutnya, ada di pembahasan 3.8, yaitu mengenai sifat termal dari pati. Jadi, struktur pati tersebut merujuk pada pembentukan helix ganda. Mohon maaf, jadi pada pati yang dimodifikasi, suhu gelatinisasinya itu cenderung meningkat. Artinya, struktur patinya menjadi lebih kuat dan butuh suhu lebih tinggi untuk mulai mengembang. Nah, kenaikan suhu pada kisaran T0 sampai Tg16 terjadi karena adanya orientasi rantai pada pati yang berubah dan menjadi lebih teratur sehingga fleksibilitasnya berkurang. Setelah Tg20, suhunya didapatkan malah menurun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya degradasi sehingga pati lebih mudah rusak pada suhu yang lebih rendah. Pada delta T ini, kami juga melihat adanya peningkatan suhu. Peningkatan ini berhubungan dengan kerusakan cincin pertumbuhan yang menandakan adanya perubahan struktur internal dari pati. Sedangkan delta H dari gelatinisasi untuk pati yang dimodifikasi dengan pululanase didapatkan lebih tinggi daripada jenis lainnya. Hal ini berarti bahwa kristalnya lebih stabil dan membutuhkan energi lebih besar untuk dilelehkan.
Baik, secara keseluruhan didapatkan bahwa modifikasi enzim dari sekuensial, terutama yang menggunakan TG, dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap suhu gelatinisasi, kristalinitas, dan total energi gelatinisasi pada pati. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Delfar Sakali Brajo dengan NPM 054. Boleh slide yang sebelumnya dulu. Jadi uji in vitro distillation ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kecernaan pati hasil modifikasi enzim berurutan dibandingkan dengan pati aslinya. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa perlakuan enzimatik berurutan pada pati menyebabkan peningkatan kandungan slowly digestible starch atau SDS dibandingkan pati asli itu meningkat. Lalu juga seiring bertambahnya waktu perlakuan enzim transglukosidase atau TG, kandungan SDS-nya ini meningkat hingga mencapai maksimum pada 12 jam yaitu 55,93%. Kemudian menurun lagi setelah waktu tersebut. Sedangkan kandungan RDS atau rapidly digestible starch ini menunjukkan pola yang naik turun dengan nilai terendah pada TG yang di 16 jam. Pola ini menunjukkan bahwa enzim juga lebih mudah mengenali dan mendegradasi bagian amorfati terlebih dahulu. Lalu juga perubahan kandungan SDS ini sejalan dengan meningkatnya kristalinitas relatif dan derajat keteraturan struktur pati. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kristalinitas dan keteraturan rantai ganda, maka pembentukan SDS menjadi lebih mudah terjadi. Peningkatan SDS juga diasosiasikan dengan terbentuknya fragmen rantai amilopektin yang terdebrans menjadi struktur helix ganda dari amilosa akibat efek tegangan permukaan. Namun, jika waktu perlakuan terlalu lama atau lebih dari 12 jam, laju hidrolisis SDS oleh enzim melebihi laju pembentukannya, sehingga proporsi SDS menurun dan kandungan resisten starch atau RS meningkat kembali. Fenomena serupa juga diamati pada modifikasi pati beras atau pati jagung manis, di mana konsentrasi tinggi enzim ini di branching dengan waktu singkat menghasilkan SDS yang tinggi. Sedangkan waktu panjang justru membentuk lebih banyak RS. Boleh next slide. Nah, lalu yang berikutnya ada structural change of starch granules during enzymatic hydrolysis, di mana perubahan struktur pati selama hidrolisis enzimatik digambarkan secara skematis. Seperti pada gambar, itu pada tahap perlakuan TG awal 0 jam, aktivitas alfa amilase dan beta amilase memotong rantai samping amilopeptin sehingga menghasilkan sejumlah kecil molekul pati bebas dan mengurangi struktur teratur jangka panjang. Akibatnya kristalinitas menurun, namun terbentuk lebih banyak rantai pendek yang memungkinkan peningkatan jumlah helix ganda dan kenaikan suhu gelatinisasi. Namun setelah 12 jam perlakuan transglukosidase itu, muncul lebih banyak celah dan pori di permukaan granula pati, menandakan meningkatnya degradasi permukaan. Peningkatan jumlah rantai samping pati memfasilitasi Stabilitas suhu gelatinisasi, resistensi terhadap enzim, dan kandungan SDS juga meningkat. Namun, setelah perlakuan 24 jam, granula pati menjadi semakin terfragmentasi, dan rantai luar yang berlebihan ini menghambat pembentukan struktur teratur, sehingga kristalinitas dan suhu gelatinisasinya menurun. Granula yang fragmentasi lebih mudah berinteraksi dengan enzim menyebabkan peningkatan RDS dan penurunan SDS. Sementara molekul bebas yang terpisah ini meningkatkan proporsi RS. Efek penambahan polonase setelah perlakuan TG juga dapat diketahui untuk memutus ikatan beta 1,6 glikosidik pada amilodextrin. Ini juga meningkatkan kandungan amilosa dan struktur teratur serta memperkuat pembentukan SDS. Boleh next slide. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah kami analisis. Yang pertama, untuk kelebihannya itu, metode yang digunakan sudah komprehensif, di mana peneliti memadukan berbagai teknik analisis, mulai dari mikroskopi, analisis komposisi, XRD, FTIR, HPAEC, PAD, DSC, hingga uji pencernaan in vitro.
Kemudian peneliti juga fokus ke biji hanjeli yang mana ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur pangan fungsional. Selanjutnya penyajian hasil yang sistematis dan juga terukur. Peneliti melaporkan perubahan sifat pati setelah dan setiap tahap modifikasi enzimatis dan menjelaskan mekanisme yang mendasari perubahan tersebut. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu uji kecernaan hanya dilakukan secara in vitro, di mana hal ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh bagaimana pati termodifikasi akan dicerna di dalam tubuh manusia. Kemudian peneliti menggunakan satu varietas pati hanjeli. Hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi pada varietas atau sumber pati yang lain. Yang terakhir yaitu tidak menguji langsung dalam produk pangan, di mana hal ini masih perlu dieksplorasi bagaimana sifat tersebut bertahan setelah melalui proses pengolahan skala industri. Next. Setelah sekian pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami sebelumnya, dapat disampaikan bahwa jurnal ini memiliki kontribusi terhadap jurnal pengetahuan tentang teknologi pangan, khususnya modifikasi pati hanjeli secara enzimatis. Pertama, kontribusi dari paper ini adalah mengisi kesenjangan riset, di mana studi tentang modifikasi pati hanjeli dengan enzimatis masih terbatas. Kemudian, paper ini juga mengembangkan pendekatan sequential enzyme modification. Selanjutnya, paper ini juga menjelaskan tentang mekanisme perubahan struktur pati akibat aksi enzim dan juga memberikan dasar teoretis bagi pengembangan produk pangan fungsional berbasis pati hanjeli. Boleh dilanjut? Berdasarkan pembahasan sebelumnya juga, secara umum modifikasi enzim ini berurutan menyebabkan perubahan besar pada struktur granula pati, ditandai dengan terbentuknya retakan, vulkan, dan rongga akibat hidrolisis yang semakin intens seiring lamanya perlakuan. Pada tahap 0-12 jam, hidrolisis selektif terhadap fraksi rapidly digestible starch atau RDS menghasilkan mikrokristal tidak sempurna yang meningkatkan kandungan SDS atau slowly digestible starch dan suhu gelatinisasi. Namun, setelah 12 jam, laju degradasi SDS melebihi pembentukannya, sehingga SDS menurun dan resisten starch atau RS meningkat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perubahan daya cerna pati lebih dipengaruhi oleh modifikasi struktur partikel dan kristal daripada perubahan struktur molekul. Pati hasil modifikasi dengan kandungan SDS yang tinggi berpotensi digunakan sebagai bahan pangan berenergi lepas lambat, cocok untuk produk fungsional, diet diabetes, dan makanan dengan indeks glikemik rendah. Sekian dari yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan akan kami buka di kolom komentar. Terima kasih.